Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini... Saudara, hari ini kasus positif corona Indonesia kembali mencatat rekor naik lebih dari 5.000 kasus. Pemprov DKI Jakarta kini membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Presiden Jokowi menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah mengimbau untuk menunda semua peribadatan di rumah ibadah. PGI menyatakan ibadah dari rumah sebagai persekutuan yang tidak kurang nilainya dengan ibadah di gereja. Sekolah selama 2 minggu yakni 16 hingga 19 Maret. Pemerintah juga menutup tempat wisata dan menunda 16 festival. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita malam hari ini untuk menutup tahun 2020 akan segera kita mulai. Tapi sebelumnya saya ajak jemaat bersama-sama kita menyediakan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan mengandalkan pertolongan dan berkat dari Allah Tritunggal. Kebaktian tutup tahun ini kita buka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang besar setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam kita. Turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera, sukacita, kasih, kebaikan, kesetiaan, pemeliharaan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Bagi sebagian kita, mungkin tahun 2020 ini bukanlah waktu yang mudah untuk dilewati. Pandemi COVID-19 yang menyerang dan tidak pasti kapan usai, krisis ekonomi global, juga mungkin ada di tengah-tengah jemaat yang mengalami bisnisnya yang mungkin sepi, bahkan ada juga yang kehilangan pekerjaan atau di PHK, dan juga kehilangan orang-orang yang terkasih. Tidak mudah untuk melewati ini semua. Hanya karena kasih-Nya, kasih Tuhan saja, kita ada sampai saat ini. Mari saya undang bersama-sama kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku ada karena kasih-Mu.
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur kami sudah tiba di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, sekalipun di tengah-tengah badai pandemi COVID-19, Engkau tidak pernah sekalipun Tuhan berbalik daripada kami. Engkau Allah yang setia, Engkau begitu mengasihi kami, kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu bersekutu bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Allah sumber dari segala pengampunan Tuhan, tolong ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami agar kami bisa datang kepadamu bersekutu bersama-Mu Tuhan. Ini doa kami, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Setiap pergumulan, tantangan, dan godaan yang kita lewati di sepanjang tahun 2020 ini terkadang melemahkan iman kita. Bahkan mungkin juga membuat kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, Tuhan tidak berubah sama sekali. Dia tetap setia karena Dia Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita. Besar setiamu Tuhan. Besar
Jika kita merenungkan kembali setiap hal yang sudah kita lewati di tahun 2020, kita akan menyaksikan bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Mari bersama-sama kita bersyukur dan kita bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Tahun ini berbeda. Dengan adanya pandemi ini, semuanya berubah. Harus memakai masker, rajin cuci tangan, bahkan menjaga jarak dengan teman dan sahabat. Belum lagi beribadah di rumah. Banyak kerja dari rumah. Bahkan ada yang di PHK. Sedih sih. Tapi saya belajar bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Apa yang terjadi saat ini ada maksud dan rencana Tuhan. Saya teringat dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Maka itu, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungiku, bahkan menghadapi tahun baru dan hari depanku. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa.
Ya Tuhan Allah kami bersyukur Kau Allah yang hidup, Allah yang kekal. Kau Allah yang patut dipuji dan disembah oleh malak surga dan kami sekalian umat ciptaan-Mu, bahkan umat tebusan darah anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kesempatan istimewa Tuhan berikan untuk kami ada, kami hidup, kami bekerja, kami melayani. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan nyata atas kami melewati berbagai badai cobaan dalam hidup kami sepanjang 1 tahun ini. Engkau sungguh Allah yang setia menopang kami, memelihara memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau gembala yang baik. Apa yang kami perlukan Kau cukupkan, secara jasmani, fisik, mental, secara rohani. Tuhan, kami mau memuji-muji dan bersyukur padamu. Kami juga mau menceritakan tentang Tuhan, memberitakan dan menyampaikan tentang kehendak-Mu pada orang lain sesama kami, akan memperkenalkan nama-Mu di antara bangsa-bangsa. Kami mau bertekad untuk melakukan kehendak-Mu, tuntun dan arahkan kami oleh Roh-Mu, agar kami bersuka cita menikmati firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mohon terang Roh Kudus agar kami mengerti kehendak Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kami baca pada malam hari ini. Kepadamu kami berdoa, bersyukur, mohon berkat-Mu demi Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini perenungan kita didasari Mazmur 139. Mazmur ini terdiri dari 24 ayat. Cukup banyak. Tidak semua saya akan bacakan untuk kita. Untuk renungan singkat kita hari ini, saya hanya akan membacakan beberapa ayat. Tapi perhatikan kerangka dari Mazmur ini. Judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Bagian ini walaupun doa, tapi Mazmur ini merupakan semacam renungan teologis mengenai Allah. Sifat-sifat Allah yang luar biasa istimewa. Kalau kita melihat Allah itu Allah yang Maha Tahu, itu ayat 1-6. Engkau menyelidiki aku, engkau mengetahui kalau aku berjalan, aku duduk, aku dan seterusnya. Itu ayat 1-6, Allah Maha Tahu. Ayat 7-12, itu Allah itu Maha Hadir. Dia hadir di mana-mana. Kemanakah aku akan pergi menjauhi Roh-Mu? Memang tidak dapat lari dari hadapan Allah. Kemudian tentang Allah yang Maha Kuasa dan ajaib perbuatan ayat 13-16. Pada waktu aku direkam di bagian-bagian yang paling dalam, Engkau mengenal aku. Pada waktu aku dibentuk dalam kandungan ibuku, Engkau melihat aku, mengenal aku. Itu memang sesuatu yang ajaib. Allah Maha Kuasa. Seorang rabi katakan, rabi Yahudi, katakan ketika sel sperma dan sel telur ketemu, yaitu ada perbuatan tangan Allah di sana yang mempertemukan sehingga jadilah manusia. Janin terbentuk dan seterusnya bertumbuh. Ini Allah Maha Kuasa, ajaib dalam perbuatan ayat 13-16. Ayat yang ke-17-18 itu tentang Allah yang sulit dipahami. Sulit sekali bagiku untuk memahami, mengerti pikiran-Mu ya Allah. Sulit sekali gitu. Itu sesuatu yang memang luar biasa dalam pergumulan dan perenungan Daud dalam doanya. Kemudian mulai ayat yang ke-19 sampai 22 ini memang tiba-tiba nada renungan yang saleh ini berubah menjadi kutukan kejam atas orang fasik dan berdosa yang dibenci pemazmur oleh karena mereka memusuhi Tuhan.
Bagian ini yang akan menjadi perhatian kita. Dan kemudian Mazmur ini diakhiri dengan permohonan semoga Tuhan yang menyelami hati pendoa, yaitu Daud, dia melindungi Daud terhadap yang jahat. Itu ringkasan dari Mazmur ini, kerangkanya. Mari kita memperhatikan ayat-ayat yang kelihatan aneh tiba-tiba berubah. Ayat-ayat itu akan saya bacakan hari ini, mulai ayat 19. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Kristus, seandainya Daud adalah raja di Indonesia atau presiden kita, mungkin dia akan berdoa begini untuk ayat 19, sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Mungkin Daud akan berdoa begini, ya Allah, sekiranya Engkau mematikan orang fasik, mereka yang menumpahkan darah umat-Mu di Sigi, Sulawesi Tengah. Tuhan, bunuhlah mereka, hajarlah mereka habis-habisan. Saudara, kita bisa bayangkan ketika Presiden Joko Widodo membuka suara mengutuk peristiwa pembantaian orang di Sulawesi Tengah. Kita ini ya memang mendengar, membaca itu, tapi Jokowi meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tuntas para pembunuh itu. Ketika orang atas nama agama menganggap halal untuk menumpahkan darah orang Kristen, kita dibuat bingung, bimbang, ragu, khawatir, takut, dan kemudian bertanya-tanya, apakah saya dan keluarga aman dari rongrongan dan serangan orang jahat, musuh-musuh Allah yang memusuhi kami? Pertanyaan seperti ini membuat Daud ungkapkan kebingungannya dalam Mazmur ini. Ayat 17-18 dia bilang begini, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dalam hal ini kesulitan Daud untuk memahami pikiran Allah seperti ini maksudnya. Saya tahu Engkau Allah yang maha tahu, tadi ayat 1-6. Saya tahu Engkau Allah yang maha kuasa, ayat 7-13. Saya tahu Engkau Allah yang maha kuasa dan ajaib perbuatanmu. Ayat 14-16. Maaf, ayat 7-13 tadi Allah yang maha hadir. Tapi saya bingung ya Tuhan, dan sulit mengerti mengapa Engkau tidak menggunakan kuasa-Mu yang ajaib itu untuk membunuh para musuh-Mu, yakni orang-orang yang membenci dan membunuh umat-Mu, orang-orang yang mati rasa kemanusiaannya sehingga tidak merasa bersalah ketika menumpahkan darah umat-Mu. Orang-orang yang kelihatannya tidak, ya, kelihatannya seperti punya kuasa lebih daripada Engkau ya Tuhan. Orang-orang yang tidak punya belas kasihan dan tindak tanduk mereka itu hanya kekasaran dan kejahatan. Orang-orang yang perkataan mulutnya dan perbuatan tangannya hanya membuahkan kematian bagi umat manusia. Setelah ungkapan seperti ini, Daud dengan jujur berkata dalam ayat 21, masakan aku membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan. Saya ulang, maaf, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan. Ayat 22, aku sama sekali membenci mereka.
mereka menjadi musuhku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, jadi Daud ini jujur dan dia terbuka di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tahu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga membenci mereka tetapi tidak bicara terbuka seperti Daud? Ketika para teroris itu ditangkap atau dibunuh, kita bilang syukur, rasain loh. Ketika kita melihat dan mendengar ada yang ditangkap dan ditahan di penjara, kita berkata syukur, puji Tuhan. Apakah puji Tuhan di sini artinya kita berkata Tuhan itu maha adil dan dia sedang membalasmu? Tunggu, ada pembalasan yang lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, apapun isi hati dan pikiran kita di hadapan Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, kita perlu belajar apa yang Daud katakan dalam 2 ayat terakhir. Mari kita renungkan untuk kita bawa masuk dan jalani hidup kita di tahun baru tahun 2021. Ayat 23 Daud katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Jemaat yang dikasihi Kristus, keinginan Daud adalah segera membalas para musuh atau melihat Allah segera membantai mereka. Tetapi dia mohon Tuhan memeriksa dan menguji isi hati dan pikirannya. Jangan-jangan tidak sesuai kehendak Tuhan. Atau Allah masih mau bersabar menghadapi orang-orang durhaka itu, tapi Daud tidak bersabar. Di sini doa yang tulus untuk menyesuaikan isi hati, pikiran dan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Karena itu dalam ayat berikut Daud berdoa, ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud dengan segenap hati hendak melakukan kehendak Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong. Artinya apakah aku salah melangkah? Apakah hidupku tidak benar di hadapanmu? Apakah perbuatanku tidak berkenan kepadamu? Apakah hatiku tidak seperti hatimu ya Tuhan? Ayat 24 ini sejajar dengan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Yesus memang meminta sesuatu yang tidak sesuai kehendak Bapa. Itu serong, itu menyimpang. Tapi dia tetap melakukan kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib dan menebus menyelamatkan umat yang dikasihinya dari dosa. Daud masih di perjanjian lama tapi dia punya hati seperti Tuhan dan tetap melekat kepada Tuhan dan dia berdoa, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal adalah jalan Tuhan karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang kekal adalah jalan yang Tuhan kehendaki umatnya ikuti dan lalui. Jalan yang kekal itu barangkali jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar yang banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Jalan yang kekal itu adalah jalan hidup yang Daud lewati hari demi hari di hadapan Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyatakan perbuatan-perbuatan ajaibnya dalam hidup Daud. Jalan yang kekal itu Daud katakan dalam ayat 3 seperti ini. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Apa artinya? Jalan hidup Daud, isi hati pikiran Daud, tutur kata Daud, perbuatan-perbuatan Daud, Tuhan tahu, Tuhan berkenan padanya, Tuhan pimpin dan ia hidup di dalam Tuhan. Jalan yang kekal adalah jalan yang Tuhan mau
saudara dan saya ikuti dan lewati di sepanjang tahun 2021. Karena itu mari kita belajar. Hal yang pertama, Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Ia Maha Hadir, Ia Maha Kuasa. Karena itu kita merasa aman, apapun terjadi, Tuhan tahu. Tuhan hadir bersama saya, Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita mau bicara apa, kita merencanakan apa, kita mempersiapkan apa di tahun yang akan segera kita masuki ini, kita perlu melihat bahwa saya hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu. Karena itu Yakobus ingatkan, jangan kamu membuat rencana, aku akan pergi berdagang di sana, tahun depan aku akan lakukan seperti ini, tanpa mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Tuhan Maha Tahu, kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup kita, rencana-rencana kita. Loh, Tuhan Allah itu juga Maha Hadir. Dia hadir bersama kita di tengah keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam hidup kita di tengah-tengah dunia. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu kata Tuhan Yesus. Hal lain dalam Mazmur ini, Tuhan Allah itu Maha Kuasa. Kekuasaan dinyatakan ketika Ia membentuk kita dalam rahim ibu. Dan kemudian membuat kita bertumbuh dan menjadi besar hingga dewasa seperti hari ini kita ada. Kalau tanpa kuat kuasa tangan Tuhan yang ajaib, yang bekerja, yang memberkati, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyempurnakan, kita tidak bisa ada sebagaimana kita ada seperti di akhir tahun hari ini. Mari kita taruh dalam hati kita dan camkan ini, bahwa Tuhan Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Ia akan memimpin kita sehingga kita akan melewati jalan hidup di depan ini dengan rasa aman, tenang, dan damai. Hal yang kedua, karena Tuhan Allah itu Maha Tahu. Dia mengetahui segala keberadaan kita, maka kita mau menjaga kesucian hidup kita. Isi hati, pikiran kita, tutur kata, perbuatan kita, kita perlu jaga di hadapan Tuhan. Daud katakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Wow, di hadapan Allah yang seperti ini bukan saja kita rasa aman, tenang, damai, tapi kita perlu menjaga hidup yang suci. Saya mau berbuat seperti ini, tapi Tuhan tahu saya tidak boleh. Dia tidak kehendaki itu. Ketiga, ketika kita berpikir untuk menyimpang, untuk berpikir melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita perlu berdoa. Tuhan, selidiki isi hatiku, kenal pikiranku, tuntun aku ke jalan yang kekal, ke jalan yang benar, jalan hidup yang Kau kehendaki, supaya aku memuliakan Engkau. Bagaimana menghadapi serangan orang fasik, orang jahat yang sangat membenci gereja Tuhan? Kita serahkan kepada Tuhan. Daud walaupun mengungkapkan kebenciannya ada, tapi dia tetap meminta Tuhan memeriksa dia. Jangan sampai kebencian dia karena sifat dosa itu membuat dia hidup dalam dosa. Kita memang manusia berdosa. Ada kebencian yang sebenarnya bagus kalau kita membenci dosa. Itu suatu yang bagus. Tapi kalau kita membenci orang berdosa, kita bisa bersalah. Karena itu doa Daud di sini bagus. Kenallah hatiku, isi pikiranku, tuntun aku di jalan yang kekal. Kita perlu menyesuaikan diri hati hidup kita
dengan isi hati Tuhan. Kalau dia masih bersabar menghadapi orang-orang jahat, apakah kita memang harus belajar juga menghadapi orang-orang jahat? Bagaimana kita melewati wabah COVID-19 ini? Dari 2019 disebut COVID-19, masuk 2020, kita 9 bulanan lewati bersamanya. 2021, sebenarnya ada pengharapan besar ketika kita lihat, wow, vaksin digratiskan. Masih ada kabar buruk lagi datang, hati-hati, bahaya itu. Jadi mau berpegang pada vaksin, mau berpegang pada obat, mau berpegang pada apapun yang ditawarkan orang, kita tetap perlu taruh dalam hati kita bahwa Tuhan Allah Maha Tahu, Maha Hadir, Dia Maha Kuasa, Dia akan menolong saya untuk melewati hari-hari hidup ini dalam perjuangan ini. Bersama Dia saya aman, saya selamat, saya bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan berdoa, setelah itu kemudian saya akan serahkan kembali kepada pembawa acara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau, kami ada, kami hidup, kami bekerja, kami melayani, hidup bersama keluarga, bersama rekan-rekan, teman, sahabat, saudara seiman, anggota keluarga Allah, tengah jemaat Kalam Kudus secara khusus. Kami bersyukur Kau memberkati kami, mengungkapkan syukur kami di akhir tahun ini dengan beribadah. Kami juga mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, jalan-Mu adalah jalan yang kekal, jalan yang benar, jalan yang sempit, walaupun kelihatan susah untuk dilewati, bersama Tuhan kami bisa, kami sanggup. Ada Tuhan yang hadir, Allah yang Maha Kuasa, dapat menyatakan keajaiban kuasa-Mu untuk melingkupi tubuh, jiwa, roh kami, seisi rumah, seluruh anggota keluarga kami sehat selamat, dalam keadaan baik, kesehatan fisik, jasmani kami juga rohani. Kami juga percaya kepadamu, masalah-masalah, susah, kesulitan yang kami hadapi dalam usaha dan pekerjaan, tangan Tuhan cukup untuk terulur, memberkati, melihara, mencukupkan kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari usaha kerja perjuangan kami bersama Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan, dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang dari surga. Kepada Allah yang Maha Kuasa, serahkan diri kami, hidup kami. Malam hari ini ketika kami mempersiapkan diri dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Engkau memimpin kami mengakhirinya dengan syukur dan masukinya dengan penuh penyerahan dan pengharapan untuk menikmati berkat-berkat yang Kau janjikan, Engkau sediakan bagi orang-orang yang Kau panggil sesuai dengan rencana. Dan Kau akan turut bekerja dalam segala pengalaman kami untuk mendatangkan kebaikan. Pada Tuhan Allah yang setia, penolong dan juru selamat kami yang hidup, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, kami persembahkan diri dan doa kami. Demi nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Ketika kita melangkah memasuki tahun 2021, mungkin saja ada keraguan, ada kekhawatiran di dalam hati kita. Tetapi seperti Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun 2020, demikian juga Tuhan akan menyertai kita untuk melewati tahun yang akan datang. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyatakan keyakinan kita di dalam hati. Kami tidak takut untuk melangkah di tahun yang baru. Apapun keadaannya, akan kami lewati bersama-Mu Bapa.
musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama turut ambil bagian untuk melayani Allah
melalui berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat kita kirimkan di nomor rekening yang tertera di layar atau dititipkan ke Tata Usaha Gereja Ibu Christine pada jam kantor. Mari bersama-sama kita sekali lagi memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, tiang awan dan tiang api. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita di malam hari ini. Saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Sekali lagi kita kembalikan penghormatan kita kepada Tuhan. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pandanganmu ke tahun baru, tahun yang akan datang, dan kepada Tuhan Allah yang akan memegang tanganmu melewatinya. Ia adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, akan berbuat banyak dalam hidupmu untuk memberimu sukacita, kekuatan, penghiburan, dan berkat-berkat-Nya dalam berbagai bentuknya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat mengakhiri tahun ini, selamat sambut tahun baru dengan sukacita, dengan pengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita layani. Tuhan yang setia, Tuhan Allah sumber segala berkat. Dia akan melihara dan memberkati kita melewati tahun yang baru. Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan beramah-tamah dan saling menyapa satu sama lain melalui link Zoom yang telah dibagikan di grup WhatsApp gereja. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Kini Tiba Saatnya.